Ini akan fokus ke tiga ini ya, dua sebenarnya. Yang pertama ini endotracheal tube. Kayak semester dulu udah pernah diperlihatkan ya bagaimana pemasangannya. Udah ya? Terus apa yang belum dilihat? Oke, kita review dulu. Yang pertama adalah kita belajar tentang pemasangan EDT atau tindakan intubasi. Yang pertama, indikasinya apa pasien diintubasi? Salah satunya gagal nafasnya dengan ciri hipoksemianya atau hiperkapnia oksigen konvensional. Ya, karena kan kita belajarnya hari ini advanced airway management. Ketika kita sudah melakukan tindakan airway management yang dia basic, pasiennya sudah diposisikan, sudah ditambah dengan terapi oksigen, terapi pernafasannya masih belum membaik. Ya, tindakan selanjutnya adalah secara invasif, yaitu adalah dilakukan pemasangan EDT atau tindakan intubasi. Nah, tadi salah satunya adalah karena sumbatan jalan nafas atau penyempitan jalan nafas. Biasanya pasien-pasien yang dia trauma inhalasi, pasien karena korban kebakaran karena menghirup ini asap kebakaran, itu bukan asap rokok ya, asap kebakaran itu, kemudian larinya edema. Salah satu penyelamatannya agar dia tidak tertutup adalah dilakukan intubasi. Kemudian tadi juga dia persisten, ada kondisi persisten desaturasi setelah dilakukan tindakan basic airway management tidak teratasi. Jadi kita lakukan tindakan advance yaitu EDT. Nah, dulu waktu kita semester lalu tentang intubasi atau pemasangan EDT ada mnemonic statik. Ketika kita persiapan untuk intubasi, kita harus mempersiapkan beberapa alat, yaitu dengan kita mudahnya adalah pakai statik. S yang pertama adalah scope. Apa yang perlu disiapkan? Laryngoskop. Laryngoskopnya sebelah sana mas, boleh minta tolong mas. Laryngoskop, apalagi selain stetoskop. Stetoskop ada, dibawa ke sini aja se ininya, setroli. Oke, matur nuwun mas. Nah, terus A RWJ. Apa yang disiapkan? ST, T dulu ya, T-nya tuh T. ETT-nya. Bagaimana cara mengukur ETT pasien? Zaman dulu pakai ukur apa? Umurnya 20, ukurannya 20. Ya, pakai kelingkingnya pasien. Jadi kelingkingnya pasien itu adalah ukuran kamu tinggi agak belakang, kasihan. Terus cara menentukan ukuran ETT adalah lihat kelingking pasiennya. Jadi biasanya besar kelingking kita atau kelingking pasien itu sesuai dengan besarnya ETT yang diperlukan. Ini misalnya, oh ya berarti dia sekitar 7. Yang disiapkan kalau ketersediaan alatnya ada itu biasanya satu nomor di bawah sama satu nomor di atasnya. Kalau kita tadi mengukur, oh ya ini cocok, jadi ukurnya jangan dibuka dulu ya karena kan ini steril. Oh iya, 7, berarti kita siapkan ukuran 6,5 sama 7,5 sama 7 gitu. Jadi siapkan biar nanti nggak buru-buru, sama deret troli emergency kalau dia situasinya untuk pasien yang tidak elektif atau emergency. ST A RW jam apa yang disiapkan? OPA. Jadi untuk mengamankan jalan nafasnya pasien sebelum dilakukan intubasi kan kita hiperoksigenasi karena tindakan intubasi itu biasanya akan menurunkan saturasi pasien karena kan kita apa-apa ini jalan nafasnya ya kita buka karena manipulasi gitu. Jadi kita kasih oksigen dulu, hiperoksigenasi. Kemudian STAT lagi apa? Tape itu apa? Plaster. Tape itu bukan hanya plaster tapi apa yang akan dipakai untuk menyangga ya, menempatkan, fiksasi ya, benar ya. Ya Allah, fiksasi bisa tape plaster, teman-teman bisa pakai plaster atau bisa teman-teman pakai ini nih, ETT holder. Jadi pakai ini hilang dia ETT holder. Jadi untuk men-secure atau mengamankan posisinya. STATI, iya Pak.
Introducer apa? Madrin. Penyangga. Ya betul. Madrin atau penyangga yang fungsinya apa? Ini kan lentur ya teman-teman. Jadinya kalau ketika kita masukkan posisinya di sini, kita masukkan dia akan mudah bukan geser, nekuk kayak gitu. Jadi dimasukkan nanti introducer itu dimasukkan ke sini nanti sampai sini untuk mempertahankan posisi dia. Biasanya agak ditekan sini terus nanti biar dia bisa masuk dan lebih enak masuk. STAIC konektor apa? Ya. Ada lagi STATIC S lagi structure. Jadi konektor itu maksudnya apa sih? Kita kan tadi perlu untuk melakukan hiperoksigenasi dulu ya. Jadi penyambungnya mau kemana? Mau ke BVM untuk melakukan hiperoksigenasi atau ke ventilator sumber oksigennya sebelum pasien kita lakukan intubasi. Kemudian S yang terakhir adalah suction. Jadi ketika situasi kita intubasi, kita buka mulutnya. Mungkin pasien awalnya nggak kelihatan ya apakah ada sumbatan cairan atau enggak. Terus nanti ketika kita buka mulutnya kemudian kita masukkan selangnya ini apakah pasien akan berdarah atau apa, biasanya kita siapkan suction. Biasanya dari ukuran yang besar juga ukuran yang kecil. Ada dua macam suction. Yang pertama yang elastis yang biasa kita pakai ini, ada yang dia rigid. Jadi suction itu dia lebih kaku. Nah seperti itu persiapannya. Nah teman-teman ketika nanti jadi perawat mungkin langsung akan minta ya kita akan intubasi kayak gitu. Biasanya kita yang akan menyiapkan untuk kesiapan alatnya itu, memastikan alatnya sudah siap baru kita lakukan tindakan. Dalam situasi darurat kan kita butuh cepat, makanya tadi ada statik itu. Jadi teman-teman langsung oh ya laryngoscope mana? Sudah bisa ya pengukuran untuk OPA dan lain-lain? Sudah. Kalau OPA bagaimana cara mengukurnya? Ada nggak OPA-nya? Ini masukin dari apanya sih? Dari mana-mana ya kan dari dunia komponennya seperti itu. Jadi nanti dimasuk. Biasanya kalau dewasa yang ini hijau merah, jadi ada 4 atau 5. Kemudian kalau yang dewasa untuk ukuran KTP-nya bisa dari 6,5 sampai dengan 8. Biasanya kalau orang Indonesia sih 7,5. Kalau cewek biasanya di 6,5, 7. Itu untuk pemasangan ETT. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Oke. Untuk pemasangan ETT kita siapin dulu nih. Tadi yang pertama dari ini teman-teman nggak melakukan ya, karena yang melakukan sih dokternya. Laryngoscope-nya ini apa ya? Lihat. Tadi ini kan laryngoscope, stetoskopnya sudah ada di balik sini ya. Stetoskopnya sudah ada. Kemudian si kita mau pakai ukuran berapa?
bagian ETT itu peralatannya sudah siap, ini tape-nya, kemudian ini squid-nya. Terakhir itu nggak cuma suction dan tapi ada squid juga untuk mengembangkan pasien akan dilakukan intubasi. Kalau pasiennya dia masih sadar, kemudian masih banyak gerakan kayak gitu, biasanya dia akan dilakukan anestesi. Jadi ada obat anestesi pre-intubasi gitu sesuai sama kebutuhan dari dokternya. Entah dia golongan benzodiazepin atau dia golongan yang lainnya, itu sesuai dokternya. Tapi kalau pasiennya dia sudah tidak sadar, itu nggak diperlukan lagi. Jadi langsung tindakan. Nanti pasiennya dalam kondisi misalnya dia henti nafas, di algoritma henti nafas salah, henti jantung. Di algoritma henti jantung kan di siklus kedua pasien dilakukan pemasangan ETT kalau bisa. Makanya ketika kita melakukan RJP, ketika timnya adalah sudah advance, yang satu RJP, maka siklus berikutnya adalah mempersiapkan untuk pemasangan ETT. Jadi berikutnya ketika pasiennya masih di RJP itu kita juga persiapan untuk diintubasi. Jadi yang pertama tadi pasiennya diposisikan, kemudian kepalanya ditengadahkan seperti ini, jadi kayak ini. Apa pindah dari sana ya? Ini nggak kelihatan saya. Nanti coba kalau di sana kelihatan, kita nanti latihannya teman-teman coba yang pakai sana. Ditengadahkan biasanya kalau di lapangan dia akan ditaruh infus, botol infus yang masih isi telur di sini untuk dia supaya posisinya kayak head engine lift. Jadi kepalanya di head engine lift kan. Kemudian dilakukan hiperoksigenasi. Jadi pasiennya hiperoksigenasi juga. Kita kan tadi pasiennya di jantung nih, pasiennya juga diventilasi ya, jadi diventilasi. Ketika di RJP langsung dilakukan tindakan pemasangan ETT. Jadi nanti asistennya ada yang bawa ETT, ada yang dia nyiapin buat ininya sudah dipasang kok mati. Nah, caranya adalah ketika pasiennya dia belum mau dipasang ini, yang pertama untuk secure bagian jalan nafasnya adalah dipasang OPA sementara. Jadi pasang OPA dulu. Kalau dia ada cairan suction dulu, jadi pastikan dia clear dulu, karena kalau dia masih ada cairannya itu akan susah masuknya dan nggak kelihatan bagian yang mau kita masukin selang itu. Setelah dia clear, pasang OPA dulu, hiperoksigenasi. Setelah kita siap, pastikan tim kalian siap, alatnya sudah siap, baru dibuka. Jadi jangan ya kita pasang ETT ya kayak gitu, belum siap kalian sudah melepaskan, ini nggak boleh. Jadi teman-teman harus tetap, kalau pasiennya henti jantung berarti sesuai dengan hitungannya, ventilasinya sesuai dengan algoritmanya 32. Tapi kalau pasiennya dia bukan henti jantung tapi henti nafas atau butuh bantuan nafas, tetap ya rescue breathing. Berapa? Aduh lupa, rescue breathing belum termasang ETT. Berapa? Aduh, belum pernah ikut RJP ya. Jadi rescue breathing itu kalau pasiennya masih ada nadinya. Oh ini baru semester ini teman-teman nanti akan dapat RJP. Jadi kalau RJP itu kan 30 kompresi, 2 ventilasi. Tapi ketika pasiennya sudah ada nadinya, tinggal nafasnya yang belum adekuat, kita namanya rescue breathing. Rescue breathing itu nafas bantuan ke pasiennya itu berapa? Yaitu adalah 5 detik sekali, 5 sampai 6 detik sekali. Ya, jadi kan sekitar 12 kali per menit. Kita tetap bantuan adekuat. Kalau semua sudah siap, kita lepas, kita posisikan pasiennya, tangannya ini buka ini terima ini dari asistennya kan, buat masang. Jadi posisinya tadi ya, cross finger buka mulutnya, kemudian masukkan, susui dari bagian samping sebelah sini, masukkan dari bagian samping sampai ke pangkal lidah. Terus teman-teman, ini kan posisinya gini nih, posisikan seperti ini. Nanti teman-teman lihat
ini bukan diginiin ya, bukan diangkat gini, nanti dia akan bibirnya akan sobek kalau teman-teman giniin kayak gini. Jadi dia kan buka mulutnya, ketika kayak gini ininya diangkat, jadi tangan kita yang mengangkat ke sini, jadi diangkat ke atas sampai dia kelihatan plika vokalisnya. Tadi lihat kan di video ada plika vokalisnya yang buka tutup buka, itu kalau di kenyataan buka tutup kayak gitu. Nah tunggu sampai dia kebuka. Kalau misalnya masih banyak cairan, lakukan suction. Jadi pas posisi kayak gini minta tolong yang lainnya, teman-teman lainnya suction. Ketika tindakan seperti ini pastikan teman-teman pakai sarung tangan sama pakai masker. Jangan sok-sokan jadi pahlawan biar kelihatan gantengnya, nggak usah. Nggak ngarah juga, pasien nggak tahu kayak gitu. Jadi amankan diri sendiri ya, karena resikonya tinggi kayak gini. Bisa dia muntah darah. Ketika kalian masukkan ini, kalau dia gampang berdarah, dia biasanya berdarah juga. Bisa karena ini resiko juga giginya protol itu sering gitu bisa terjadi. Kalau tadi kayak gini pakai gini, teman-teman pakai giginya untuk tumpuan. Jadi ininya diangkat ke atas, kelihatan plika vokalisnya, minta yang lain untuk mengambilkan ini. Nah, ketika kita mau masukin ini, lihat ukurannya di 7 ya. Jadi kedalaman kita masukinnya adalah sekitar 3 kali dari ukurannya. Jadi ini karena 7, nanti sekitar di 20, 21 atau 19 sampai dengan 22. Jadi kita ambil di 21, pegang di sini. Ini nggak kayak masukin NGT. Kalau NGT kan diputar-putar masukin gitu ya. Kalau bisa ini sekali masuk. Kalau dia ada mandripnya atau ada stiletnya tadi, dia kan kaku ditekuk gini. Terus ini steril, jadi dimasukkan di plika vokalisnya tadi sekali masuk. Nah, ketika teman-teman sekali masuk kemudian sudah masuk, ini diambil, disecure. Minta tolong yang lain untuk cek sambil kita ganti ke oksigenasinya pakai ini. Jadi, nah ini ada yang ngecek, nanti ada yang mengunci di sini. Dilakukan penguncian, kayak gini ini udah masuk nih. Kalau ini belum masuk ya, harusnya masuk sini. Udah masuk, ininya dikunci, cuffnya ditembungkan. Oke, dipasang tadi di 21, dipegang di 21 dulu untuk patokan awal. Minta teman yang lain untuk pengecekan. Habis itu kalian harus ngecek sendiri. Bagian yang masang itu juga ngecek. Nah, kalau dia sudah tepat, tadi suara nafasnya sama, kemudian abdomennya nggak tambah besar, kita kan mau melakukan fiksasinya tadi bisa pakai plester atau bisa pakai catheter. Kalau posisinya ini sudah terpasang, ventilatornya sudah ada, ini disambung ke ventilator. Nah, bagaimana cara masang ini mas? Kayak gitu. Cara masangnya adalah seperti ini. Balik ke saya. Jadi teman-teman kalau masang ini, nggak semua rumah sakit ada ini, tapi beberapa sudah pakai kayak gini. Jadi dipasang ya. Ini tetap dipegang tadi di 21. Nanti dicatat di dokumentasi teman-teman bahwa kedalamannya adalah di 21. 21 di mana? Adlib apa di giginya? Biasanya bagiannya adalah di bibirnya. Karena kalau gigi kadang ada yang nggak punya kayak gitu. Kalau giginya opong nanti dia bagaimana? Jadi di adlib 21, kedalaman berapa? 21 di adlib. Jadi nanti ngeceknya adalah kayak gini di sini. Fungsinya untuk monitoring. Kalau pasien banyak dan lain-lain kemudian modot tahu ya? Naik ke atas. Modot itu dia keluar ke atas, terus tiba-tiba jadi di 18 kayak gitu, pasien gelisah. Terus di awal catatan ada 21, kamu bisa ngecek di ininya, akselerasinya, dia mungkin terlalu ke atas, jadi dibenerin lagi. Dia terlalu dalam nih, pasiennya bisa desaturasi, awalnya di catatannya 21, dia kok di 25. Berarti kan dia terlalu masuk. Biasanya simbah-simbah yang orang tua kan dia nggak ada giginya, jadi cenderungnya kalau dia gelisah gitu loss
masih gampang masuk, jadi dia sering sampai ke dalam gitu, atau dia dikunyah-kunyah gitu. Jadi terus ini dipasang untuk fiksasinya. Ini sudah tersambung ke ventilator ya. Kalau sudah tersambung ventilator aman. Kalau dia belum tersambung ke ventilator, berarti tadi lakukan pernafasan yang tadi 5 sampai 6 detik sekali, bukan 5 sampai 6 kali per menit. Jadi 5 sampai 6 detik sekali. Jadi 12 menit. Jadi ngitungnya adalah kita masukin dulu, terus 1000 ya. Boleh 1, 2, 3, 4, 5 boleh 1, 2, 3, 4 1 atau 1, 2, 3, 4, 5 1 kayak gitu. Atau biasanya biar nggak terlalu cepat 1001, 1002, 1003, 1004 1. Itu berarti per 5 detik. Kalau per 5 detik hitungannya jangan 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Berarti kan itu 6 detik ya. Nah, mau yang 5 detik apa 6 detik? Biasanya yang 5 detik 12 kali per menit. Kalau ini sudah secure, selesai pemasangan ETT-nya. Setelah ini biasanya confirm kalau pasiennya masih masih bertahan. Kalau dalam kondisi gawat darurat, dia kemudian perawatan di ICU atau masih di IGD, dikonfirm pakai pemeriksaan ronsen itu untuk memastikan kedalamannya. Nanti posisi yang baik ETT adalah di VT3 sampai VT4. VT2 nggak apa-apa, VT3 biasanya terbaik adalah VT3 sampai VT4. Nanti di ronsen itu akan ada bacaan ETT, ujung ETT pada VT berapa. VT itu ini vertebra torakal, jadi dia dihitung sama radiologis. Nah, selama perawatan pasiennya sudah terpasang ETT, apa aja yang perlu kita lakukan? Ingat nggak dulu pas semester sebelumnya, pasien yang terpasang ETT tersambung ventilator, apa yang perlu kita pastikan ke pasiennya saat merawat? Setiap shift, awal shift kita perlu melakukan pengkajian. Oke, pengkajian yang pertama boleh dimulai dari RW. Ya, ada sekretnya apa enggak nih di dalam ETT-nya? Di jalan nafasnya kan dia terpasang ETT, jadi jalan nafasnya kan ada tambahan alat. Nah, di dalam ETT-nya ada sekretnya apa enggak? Kemudian di mulutnya ada sekretnya apa enggak? Kalau dia ada sekretnya, apa yang dilakukan? Suction. Nah, di sini suction kita akan belajar dua jenis. Yang pertama adalah open suction, yang kedua adalah closed suction.